Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai pemeriksaan subsequent event. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, dengan saya sendiri sebagai Junika Indriani, lalu rekan saya yang bernama Inggit Purnamasari dan Ida Haryani. Di sini kami akan membahas yang pertama mengenai pengertian pemeriksaan subsequent event. Pemeriksaan subsequent event adalah pemeriksaan yang dilakukan audit setelah tanggal neraca guna untuk mendeteksi ketidakwajaran dalam pelaporan keuangan yang akan dilaporkan oleh audit sebelum tanggal pelaporan audit. Ada 2 tipe subsequent event. Yang pertama, tipe 1 event yang terjadi pada periode Januari sampai Desember tahun yang diaudit meskipun diketahuinya setelah tutup buku. Lalu tipe yang kedua, event yang benar-benar terjadi benar-benar setelah tanggal neraca. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai perlakuan subsequent event. Subsequent event mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan. Kedua, salah satu poin penting dalam laporan keuangan adalah transparansi dan pengungkapan yang memadai. Hal ini dapat juga dipahami bahwa sesuai dengan SAP, dikenal dengan adanya prinsip substance over form. Transaksi yang terjadi setelah periode akuntansi perlu dilihat substansi dan keterjadiannya dan bagaimana perlakuan pencatatannya. Sifat dan contoh subsequent event. Peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan berdampak terhadap taksiran yang melekta dalam proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk setiap perubahan estimasi sebagai akibat dari penggunaan bukti tambahan tersebut. Contohnya, kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang dalam pelanggan atau pada pelanggan yang menuju kebangkrutan setelah tanggal laporan posisi keuangan merupakan indikasi keadaan yang ada pada pelaporan posisi keuangan. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus disesuaikan sebelum diterbitkan. Sifat dan contoh subsequent event yang kedua adalah peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan polisi keuangan, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, namun beberapa peristiwa mungkin memerlukan pengungkapan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pembacanya. Contohnya, penjualan obligasi atau penerbitan saham baru. Tujuan pemeriksaan audit. 1. Menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. B. Menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. C. Memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca per tanggal neraca masih dalam perjalanan. Prosedur audit subsequent event. 1. Periksa pengeluaran dan penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. 2. Periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. 3. Periksa cut-off pembelian dan penjualan. 4. Review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca. 5. Minta kopi notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham. Periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. 6. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang mengenai ada tidaknya kontingen liabilities, ada tidaknya perubahan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang atau kredit modal kerja dalam periode sesudah tanggal neraca, dan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan atau penjelasan catatan laporan keuangan. 7.
Kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan, analisa perkiraan profesional fees. 8. Dapatkan surat pernyataan langganan. Penyelesaian audit. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai. Jika 1. Seluruh kertas kerja pemeriksaan harus sudah selesai difarap oleh pembuatnya dan direview atasannya. Kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam review notes dan harus dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. 3. Daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya, diskusikan dengan klien. 4. Audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. 5. Draft report disusun oleh auditor in charge atau pimpinan tim audit, direview oleh audit manager dan partner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ida Haryani. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya yang pertama Inggit. 6. Sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes to PPM atau catatan untuk partner, prinsipal, dan manajer. 7. Setelah draft report direview dan PPM, diskusikan dengan klien. Jika setuju, buat final audit report. 8. Sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit file work dan tanggal laporan audit. 9. Audit membuat draft management letter. Setelah direview dan disetujui PPM, diskusikan dengan klien setuju, buat management letter final untuk klien. 10. Tahap akhir, selesaikan urusan audit free ditambah PPN 11% dikurangi PPH pasal 23,75%. 11. Dalam audit working paper, cantumkan catatan audit tahun berikutnya. 12. Opini yang diberikan tergantung hasil pemeriksaan. 13. Dalam review kertas kerja pemeriksaan KAP, sebaiknya mempunyai daftar audit working paper review guide. Mengevaluasi hasil akhir kecukupan bahan bukti. 1. Evaluasi akhir atas kecukupan bahan bukti. 2. Langkah utama dalam proses ini yaitu penilaian program audit untuk meyakinkan bahwa seluruh bagian telah diselesaikan dan dokumentasikan dan bahwa seluruh tujuan audit dipenuhi. 3. Alat bantu dalam menarik kesimpulan tentang kecukupan bahan bukti. 4. Jika audit menyimpulkan bahwa kecukupan bukti tidak boleh diperoleh guna menarik kesimpulan, menangani kewajaran representasi klien terhadap dua pilihan. 1. Tambahan bahan bukti. 2. Memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan menolak memberikan pendapat. Kesimpulan dan saran. Opini auditor adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap perusahaan, di mana auditor akan memberikan pendapat sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Audit harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik sebelum neraca tahun buku ataupun neraca tahun buku sebelum laporan audit diterbitkan, karena terkadang ada beberapa peristiwa atau kejadian atau transaksi yang telah terjadi setelah tanggal neraca. Subsequent event akan mempengaruhi nilai material perusahaan, baik menguntungkan ataupun merugikan. Saran. Di dalam audit ada suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungan, yaitu laporan audit. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.